Oke, halo guys. Um, untuk spa mentoring AKL Ciparu UAS ini, Max, gua angkatan 2022, gua bakal coba bahas 5 materi utama dari AKL, yaitu Intercompany Indebtedness, ini week 3 kalian, atau week 9, week 10, inventory, terus ini ada Intercompany Contract Transaction, ada inventory, dan ada yang fixed asset. Dan habis itu kita bakal bahas multinational buying forwards dan translation. Gue juga nanti bakal ngasih, ini ada sheets yang gue udah bikin kayak pembahasan materi. Overall aja kayak misalnya ini transaction gimana, ini template-templatenya, terus bisa intercompany transaction gimana. Kalau yang in-depthness gimana, terus ini juga ada pembahasan apa sih namanya collaborative learning GA yang kemarin kalian kerjain, terus ada multinational secara kurang lebih gimana ini dari kayak jurnalnya gimana dan lain-lain. Terus juga ada segmen reporting. Cuman soal yang gue bahas ini tuh Quizpar tahun lalu. Di jawabannya itu gue bedain sama Quizpar. Kenapa? Karena gue bikin biar cara itu lebih gampang di ngertiin sama kalian. Kayak misalnya ini di fix asset gue udah pakai template-nya gue, inventory gue pakai template-nya gue, biar lebih enak juga pembahasannya. Cuman overall menurut gue Quizpar 5 soal ini cukup banget untuk UAS karena segmen reporting itu cukup simpel. Paling gue mulai-mulai ini pertama jelasin dikit aja ya segmen reporting itu apa. Dan dia tuh karena tadi gue bilang gampang banget. Segmen reporting ini intinya ini dari IFRS ya. The segmen itu component units business activity yang dia itu ngebikin generate dan punya akselerasi sendiri kayak terpisah. Dan dari IFRS ini tuh intinya atau ASB juga mereka tuh nggak ngatur nih apakah sebuah segmen komponen atau komponen unit bisnis ini tuh perlu dipisahin atau enggak laporan keuangannya. Dan ada beberapa segmen bisnis tuh butuh dipisahin, tapi ada beberapa juga yang enggak. Gimana cara kita nentuin dipisah atau enggak? Maka cara-cara ini pakai 3 cara ini nih, namanya 10% test. Nah intinya 10% test ini kita ngelihat apakah si segmen bisnis itu kontribusinya at least 10% baik dari revenue, profit loss, dan aset dari satu bisnis. Kayak misalnya bisnis gua nih, misalnya bisnis Max punya 3 segmen, segmen A, segmen B, segmen C. Segmen A nih revenue cuman 5% dari keseluruhan bisnis. Terus profit or loss-nya cuman numbang, misalnya bahkan negatif, dia malah loss sendiri dari yang lain profit. Dan asetnya dikit, cuma 9% dari keseluruhan bisnis. Artinya kalau gitu dia digabungin aja, nggak usah bisa. Sedangkan kalau misalnya segmen yang lain, segmen B nih revenue 90%, profit or loss-nya 80%, asetnya 70%. Nah, itu dia harus dipisah dan segmennya harus di-report separately. Ini, if the segment has at least 10% contribution on revenue, profit or loss, and assets of the combined statement, they need to be reported separately. Habis itu, setelah ngelakuin 10% tes ini itu ada kayak apa yang ngomongnya, aturan tambahannya lagi, namanya 75% test. 75% test ini intinya dia pengen lihat nih, misalnya lu udah ngebagi-bagi nih, misalnya tadi yang perusahaan tadi B doang nih yang lolos 10% revenue test. Kita perlu ngelihat si si B ini udah ngambil 75% dari entity revenue atau belum. Kalau belum, kita harus nambahin lagi segmen yang di-report separately. Kayak misalnya si B ternyata nih cuma kontribusinya 74%. Ya udah kita harus masukin si C. Ini soalnya paling kita bakal gue bahas dikit aja yang sini. Exercise week 14 pas tahun gua. Intinya kayak gini nih. Keenakan yang ini. Pokoknya yang ini deh, dia lebih jelas dari sini. Nah, ya gini. Misalnya nih, ini kan udah ini dia enaknya udah direkap kan dari segi revenue, profit or loss gitu-gitunya. Dia ada 4 segmen nih. 5. Apparel, building, chemical, furniture, machinery. Untuk revenue dicek dulu nih apparel gimana. Apparel dia 870, totalnya 1.950, 41%. Dari portable separately iya. Terus building 36% iya. Ini 60.000 cuma 3% enggak. 5% enggak, 5% iya. Profit or loss dicek lagi. Dia sini profit or loss di sini nih dari sini.
Totalnya aparel 30% ambil, iya reportable. Bill 43%. Terus chemical furniture tadi kayak gue bilang dia negatif. Enggak, artinya di sini 27%, iya. Dicek, dicek, dicek. Udah nih ketemu kan. Artinya kalau dari tiga tes, aparel, building, sama machinery itu yang di report pisah. Cuman pastiin juga ini tuh nggak perlu semuanya lolos. Kayak maksudnya gue apa? Misalnya di sini kita lihat yang si machinery nih. Machinery kan revenue dia lolos tesnya. Mesin profit or loss juga lolos, tapi dia segmen itu enggak, asetnya enggak. Tapi kalau kayak gitu tetap di report separately karena si tes ini tuh cuman butuh satu aja, salah satu, jadi nggak harus tiga-tiganya. Kan at least one of the following three test. Jadi kalau misalnya dia cuma lolosnya di revenue, tapi profit or loss kayak cuma 5% aset, 8% tapi revenue 20%, tetap aja di report seperti gitu. Habis itu 70% tes gimana? Ini kan udah tes udah kelihatan nih. Kalau apparel, building, sama machinery di report separately. Kita ngeliat lagi dulu apakah revenue mereka bertiga ini udah tuh at least 75%. Ini kan dipisah nih kan 8 revenue nih udah kan. Dipisahin yang reportable yang mana aja. Reportable apparel 870, building 750, sama machinery 180. Artinya total dari keseluruhan perusahaan total 1,95, yang reportable cuma 1,8. 1,8 dibanding 1,95 itu 92%. Jadi dia udah lolos 75% tes. Kalau misalnya di sini misalnya total dari apparel, building, sama machinery cuman ya say cuma 1 juta. 1 juta kan nggak nyampe 75% kan. Kalau kayak gitu kita harus masukin yang kedua paling gede. Nanti misalnya furniture. Kalau furniture udah sampai 75% baru di stop. Kalau gitu artinya cuman apparel, building, furniture, sama machinery aja. Ini cukup simple sih karena dia tuh ya mirip-mirip AM gitu sih. Ini teori-teori aja. Paling gue lanjut aja nih, udah cukup lama gue bahas. Kita masuk ke soal berikutnya aja. Intercompany indebtedness dari soal pertama dari Kuspar. Di sini ada PT Miyamizu yang punya 85%, PT Tachibana, dan dia ini sesuai nilai tercatatnya, jadi dia nggak ada diferensial, cukup gampang. Biasanya kalau paruh dua sih nggak ada pakai diferensialan. Habis itu di sini dia punya, dia beli obligasi nilai nominal 100.000, harganya dia ngebelinya jadi purchase price 103,228. Di sini obligasinya itu tuh tingkat kupon 9%, jadi nanti harusnya kurang lebih 9% ke 100.000 ininya bunganya. Terus imbal hasil, maksudnya imbal hasil itu efektif rate-nya 8,2%. Pembayaran bunga setiap semester, jadi dia artinya tiap 6 bulan pada tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Neraca perusahaannya, terus ini tabel amortisasi setelah dibeli sama Miyamizu. Ini kan awalnya punya si Tachibana, terus dibeli sama Miyamizu. Ini amortisasinya. Kita diminta constructive gain or loss, habis itu uh, jurnalnya sama jurnal equity-nya, sama jurnal overall-nya, sama consolidation elimination-nya, elimination entry. Langsung aja kita ke ini jawaban. Yang ini jujur gue ngambil dari Quizpar karena menurut gue udah cukup jelas. Kan tadi gue bilang gue ubah-ubah kayak misalnya fixed asset sama inventory itu gue ubah, gue cukup ubah banyak karena menurut gue kurang jelas aja penjelasannya. Ini gue bikin lebih yang ini tapi udah cukup jelas. Di sini dia intinya cuman pin ini aja lah, pin kayak buktiin-buktiin kayak data-data informasi dulu. Terus lanjut, ini kan tadi kita pertama, hitunglah keuntungan atau kerugian konstruktif. Konstruktif loss or gain ini cuma butuh ngebandingin carrying amount sama purchase price-nya. Di sini carrying amount ya si Tachibana kan 100.000 nominal awalnya. Sedangkan purchase price-nya yang dibeli sama si, siapa namanya? Miyabizu 103.000 kan. Artinya dia ada rugi 3.278. Ini udah, ini nomor satu udah kelar. Terus kita kan cuma sampai 2026 kan yang diminta kan. Ya, jurnal cuma 2006. Ya udah lu kalau dari kasih kayak gini, dari kasih tabel amortas fokus sampai 2006 aja. Yang ini dua nih. Jurnal entry-nya gimana? Pertama kita lihat lagi nih, apakah si constructive gain ini, si 3.228 ini ada reversal atau enggak. Ini kan kalau lu lihat nih, dia kan beli 103.000, ya kan? Sampai in the end carrying amount pun balik 100.000. Nah ini tuh artinya si 3.000 ini, si premiumnya, si lossnya itu bakal diamortisasi pelan-pelan. Di tahun 2026 artinya amortisasi sebesar ini 267 tambah 278 ini 546.
ini kenapa ada dua, kenapa ada Eddy Miyabizu, ada Tachibana, ini dalam kasus-kasus di mana misalnya si Tachibana ngejual 50% dan dua-duanya ada premium. Jadi kalau kayak gitu, misalnya si di Tachibana dia less than nominal, sedangkan Miyabizu beli more than nominal dan 50-50. Kalau kayak gitu artinya bisa aja ada amortisasi beda-beda dan di situ kita bisa ngeliat dari reversalnya gimana. Pokoknya lihat aja general rule of thumb-nya adalah kalau misalnya utang ya ini udah general kan harus udah ngerti juga kalau dia amortisasi premium artinya kan ngurangin carrying amount dari utang artinya dia untung kalau misalnya kebalikan dia loss di sini kita ada untung 546 karena dari 103 jadi 102 doang ini juga udah data intinya net income dan lain-lainnya ini cukup simple Pak investment in skip stoknya segini dia kan 500.000 ownership 500.000 terus dividen 10.000 ada di soal habis itu sini pengakuan reversalnya sama dikali sama ownershipnya ini harus sorry, ini dia harusnya ini 18% lah 18% reversal loss terus ini pendapatan bunga cukup simple ya kan ini jurnal biasa aja ya cash terus amortisasinya ini biasanya kalau di sini kalau misalnya yang kalian tahu biasanya ini harusnya ngurangin bonds tapi karena ini in reversal dan ini kita lagi berada di equity method kita ngurangin investment kita gitu. Terus ini template yang biasanya kalian denger udah paham nih udah top satu sering banget dipakai. Terus ini adjustmentnya aja. Ini kan adjustment kita ada 546 yang di amortisasi terus dikaliin aja proporsional ke NCI sama ke si Mia ini parent itu. Si parent dapat 464 sesuai sama yang di sini terus si NCI dapat 82. Udah tinggal eliminasi aja. Ini eliminasi cukup cukup simple. Common stock RE kan ini dua kanan, ini dua kiri, terus ini dan habis itu ini dua. Tapi jangan lupa ini ntar ini dulunya salah ini yang di eliminasi itu yang ada dua. 38 atau 3 atau 582. Terus untuk bonds payable ya kita eliminasi juga karena kan kita nggak mau kalau di consolidated itu ada utang antara perusahaan karena kan kita pengen gabungin. Jadi ya kita hapus aja bonds payable-nya dari sisi dari sisi siapa namanya si Mia Mizu yang ini kan nominal 100.000 kita ilangin terus interest income-nya ini total dari si ini yang udah kita akuin si 4.000 ini salah deh harusnya ini harusnya ini sini terus ini dah jadi interest income ini dua dihilangin terus investment in skip stock ini kita apa proporsional oke biasa aja constructive loss-nya, terus NCI-nya juga dikali 15%, terus investment in keep bond-nya ini sesuai juga dari carrying amount, terus sama interest expense cuman ditambahin ini sama ini. Dah, gitu aja. Cukup simpel sih menurut gua, in-depth nggak terlalu susah, yang paling susah menurut gua fix asset. Ini kita mungkin lanjut dulu ke trade inventory, karena inventory menurut gua lebih simpel. Ini gue udah ngasih template-template ya kayak jadi ini kalian bikin ini aja kurang lebih ada ya berapa nih satu dua tiga empat hal empat template yang kalian bisa pelajarin untuk equity ini ada unrealized sama realized ini consolidation juga ada unrealized ada realized terus ini overall ini mirip-mirip sama yang ini sih kayak apa perhitungan perhitungan aja terus ini template kayak ini template saktinya kok inventory. Di sini kita punya Plum Corporation yang punya 60% kepemilikan Slim Company setiap tahun. Ya, bla 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 bla. Slim ini intinya punya 200.000 inventory nih, cewek gas 200.000. Dan dari 200.000 tuh 30.000 dijual seharga 75.000. Akhir tahun 2007 dari 30.000 ini, inventory 75.000 yang harga 30.000 ini dijual semua kecuali 15.000 dari pembelian Slim. Terus si ini Plum dapat 95.000 ini jadi dari net ini untuk revenue-nya aja. Sekarang yang perlu kita lakuin adalah kita masukin dulu aja nih masukin ke template inventory yang utamanya, dimasukin. Ini kan sales.
Dia tadi jual for $75,000, harganya 30.000. Artinya gross profitnya 45K kan. 75 minus 30, 45. Dia punya duit, dia punya sisaan 15.000, 15K ini. Artinya dia ngejual 60 kan, 75 minus 15, 60. Oke. Terus kan sebenarnya kan intinya kita kalau gitu informasi sebenarnya kita tahu ini doang kan. Tapi kita tahu ini gross profit sama COGS rate-nya berapa. Ini sebenarnya cuma biasanya makanya nggak per gross doang sih. Gross profitnya adalah for each 75K of sales we get 45,000 gross profit. Salah kebalikan. Gini, 0,6 intinya. Nah, ya udah artinya lu bisa dapat tinggal dikali aja ini si sales yang di sold bagian sold dikali sama gross profit 36.000 for on hand juga dikali aja ketemu terus tinggal ini kurang ini. Dah, ini untuk COGS. Dah, aku masukin aja untuk equity method. Ini udah ada template-nya juga. Ini gue misalin juga kalau dia minta di tahun berikutnya. Ini kan ada unrealized, di unrealized itu di tahun pertama. Terus realized gain ini di misalnya 2000x2 ini pakai yang tahun lalunya 2001. Di sini makanya untuk income from apa pertama yang tahun ini yang tahun 2000 berapa ya dia ya? 2000x7 artinya dia mintanya si ini kita unrealized-nya itu yang gross profit on hand 9.000 ini udah gue tandain kan. Biru, merah, merah, biru, hijau. Kalau equity method yang unrealized itu makanya yang hijau doang. Udah nih gerak ketemu 9.000. Terus nanti kalau misalnya tahun depannya dia ada soal berikutnya kayak soal agak dalam minta sampai 2028 lu jangan lupa di reverse. Terus untuk console entry ini kan dia cuma minta soalnya ini juga agak ubah soalnya kalau soal awalnya dia minta make equity method gitu-gitu apa kayak masukin net income bla 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 gue pengen fokus ke materi intinya aja yaitu ini dua equity method sama console entry dan cara pakai tabel ini gitu. Console entry-nya sama ini sales pakai yang biru, COGS gabungannya merah, inventory yang hijau sendiri. Sales 75.000 di debit, COGS di kredit 66, 60 tambah 6, inventory 9.000. Di sini juga nanti kalau misalnya 2028 dia ada console entry lagi, lu jangan lupa di reverse, di realize atau ini kan masih anti realize nih, di sini di realize. Ini sebenarnya logikanya adalah lo kan di sini ada 9.000 inventory. Tahun depannya inventorynya udah kejual kan, jadi nggak perlu kita ubah lagi nih. Tapi COGS-nya masih perlu kita sesuaiin karena kan intercompany-nya kita ngejual si parent dapat sales kelebihan 75.000, si ini dapat COGS kan 75.000, yang kita kurangin salesnya udah kita kurangin 75.000 di tahun pertama. COGS-nya masih baru kita kurangin 66.000. Jadi ketika dia udah ada dijual, COGS 9.000 yang sisaan itu harus dirilis lagi biar dalam laporan keuangan ya bener-bener nggak ada kayak perbedaan antara COG sama sales dalam perusahaan-perusahaan mereka perspektif in dalam POV consolidated gitu. Cukup simple sih kalau inventory masih jatuhnya. Terus fixed asset ini yang tadi gue bilang menurut gue yang paling agak ribet itu fixed asset. Di sini kita punya Jiro Corporation 60% saham, terus dia punya hakku corporation 60% kan tadi. Di sini dia dapat si Jiro, jadi ini Jiro dapat dari hakku, jadi upstream. Di sini 450.000. Pada saat pertama kali dibeli, truk tersebut diperkirakan memiliki di sini dia dapat 350.000 untuk truk yang awalnya 450.000 dibeli di tahun 2022 dengan masa manfaat 10 tahun dan tidak memiliki nilai sisa. Kedua perusahaan melakukan penyusutan atas truk dengan dasar garis lurus. Diminta apa? Consolidated entry sama consolidated entry dua-duanya untuk 2 tahun berikut setelah dia dapat. Step by stepnya pertama yang perlu tahu ya ini penting kalau fixed asset intercompany lu perlu mastiin lu udah masukin semua informasi dulu sih. Pertama kita tahu ownership 60%. Original cost 450K. Original life 10,
Artinya tiap tahun dari sisi si Haku yang punya si Jiro ini, soalnya kan yang beli kan Haku ya. Jadi Jiro menerima 350.000 dari Haku untuk sebuah truk yang dibeli Jiro. Jadi ini sebenarnya, maaf tadi ya, ini downstream. Jadi kita sebenarnya ini 60% nggak perlu banget karena nggak kita kali-kalian dengan harga 450.000. Artinya pas si Haku megang depresiasi tiap tahun 450.000, 450 dibagi 10 karena straight line. Dia udah kepake 3 tahun karena di sini dijual Januari 2025, dijualnya Januari 2022. Oke, kita harus tahu nih, pas si Haku ngejual, ACCD per-nya sebesar 135. Carrying value-nya 315 kan. Karena kita kurangin aja apa net value-nya. Dibeli untuk 350.000 sama si Jiro. Artinya si Haku ini ada keuntungan 35.000. Untuk ini cukup simple. Terus perlu diingat lagi kalau ini kan dia punya masa manfaat 10 tahun nih. Udah kepake 3 tahun kan. Dan dibeli sama Haku, dibeli sama Jiro itu, dibeli sama Hako itu ketika masa manfaatnya udah kepake sisa 7 tahun nih kan. 10 dikurangi 3 7. Ini ada dua hal yang perlu kita tahu. Si gain or loss on sale ini bakal kedepresiasi karena ini mirip-mirip sama indebtedness tadi logikanya. Ketika kita punya premium atau diskon kan lama-lama bakal terdepresiasi nih, balik ke 100.000 kan yang ini kan. 100.000 nominal, awal 103 bakal lama-lama jadi 100.000. Sama juga, anggap diskon nama premiumnya itu gain on sale-nya ini. Gain on sale di fixed asset-nya ini. Karena, kecuali land ya, kalau land beda. Nah, di sini dia 35.000 dibagi sama 7. Setiap tahun ada depresiasi sebesar 5.000 pengurangan. Terus ini untuk truknya sendiri, kedepresiasinya tiap tahunnya 50.000 karena kan dia dari sisi Haku dia dapat truk baru 350.000, remaining life 7 tahun, artinya depresiasinya 5 tahun, 7 tahun, per tahun 50.000. Nah ini template yang biasa gue pakai gini, tapi bisa juga kayak soal ASIS itu bentar. Soal ASIS tuh kayak gini. Wait, mana ya? Oh ini kayak gini, equipment ACC Depre, cuman gue lebih suka pakai yang ini aja sih. Kalian kalian se sepemahaman kalian aja. Ini maksudnya gimana penjelasannya? Ini kan kita punya, pertama kita ada dari dua sisi nih, truk sama ACC Depre kan. Dari sisi truk di 2025, kalau misalnya dipegang ini kan kalau ini misalnya A sama B nih, atau nggak parent sama sub. Ini kan kalau individual kan mereka pisah ya, gini kan. Tapi kalau dari sisi consolidated mereka digabungkan. As if ini kalau digabung. Jadi ini as if, ini actual. Kalau ini dipisah gimana? Kalau digabung gimana? Kalau digabung kan nggak dipindahin kan? 450.000 nih artinya tetap asif, 450.000 tetap. Sedangkan kalau actual di kondisi aslinya si Haku beli dari Jiro untuk 350.000. Artinya dari sisi Haku dia punya 350.000. Tapi kalau digabung di consolidated karena mereka satu entity, point of view-nya 450.000. Artinya harus kita ubah dong. Pas kita mau konsul kita harus ubah 350.000 nih. Dari yang awal ya cuman 350.000 kita mau bikin jadi 450.000. Ini lu bisa bikin kayak anggap ini consolidated, ini separated gitu ya, bisa aja gitu. Cuman gue bisa as sama actual aja sih karena itu yang dijelasin di buku. Ntar ini salah, ini harusnya 350.000 bukan 35.000. Nah, arti di sini kita bakal ada perubahan truknya dari 350.000, ketika kita konsol kita punya 450.000. Ini both for 2025 sama 2026, makanya ini sama aja. Kalau dari sisi ACC Depre ini lebih ribet, kan dibeli 1 Januari kan. 1 Januari 2025. Terus kita mau nyatet pas dua tanggal, 31 Desember 2025 sama 31 Desember 2026. Di 31 Desember 2026, kalau misalnya dipisah, nih, kalau digabung,
jadi masih disimpan sama si Jiro originally. Artinya kan ACCDP-nya sebesar 45.000 dikali 4 tahun kan. Karena kan 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2025 sama aja kayak 1 Januari 2026, 4 tahun udah lewat. ACCDP seharusnya 150.000. Tapi dari sisi si Haku doang, yang beli doang, dia baru ngedepresiasi sekali sebesar si 50.000 ini, ya kan? Dan jangan lupa kalau dia itu ada depresiasi pengurangan si gain loss ini, si 35.000. Jadi lu kurangin nih, si 50.000 yang awal dikurangin sama depresiasinya, depresiasi dari si gain. Tapi ini kan karena gain ya, kalau loss artinya misalnya di sini minus 35.000, ini loss depreciation, artinya di sini 50.000 tambah 5.000 gitu. Di sini artinya dari ACC Depre-nya yang kalau actual case-nya perpisahnya itu 45.000, sebenarnya nggak actual banget sih, cuman ya kayak adjustment-adjustmentnya 45.000, kita pengen bikin jadi 150.000. Caranya gimana? Ya kita naikin ACC Depre-nya kita 135. Maka di sini kita fokus di yang sini dulu ya, 2 tahun pertama. Maka di sini pertama, kalau consolidation entry 2025, satu, gain on seller kita hapus karena kita kalau di consolidated nggak mau ada intercompany transaction. Gain on sale dihapus dulu 35.000. Itu udah pasti. Truknya kita ubah kan dari awal 350.000 kita naikin jadi 450.000. Artinya kita debitin 100.000. ACCDP-nya kita ada ubah lagi nih di sini 135.000 sama depresiasi yang awal yang 5.000 ini, yang 5.000 dari si apa namanya, gain dari apa, depresiasi dari si gain gitu. Lanjut ke 2026. 2026 kalau truk sama aja 450, 350. Kalau 2026 dari depresiasi, kita mau awalnya bikin 5 tahun kan 225. Sedangkan kalau dari sini, bentar ini harusnya kali dua juga. Bentar. Oke, sorry tadi gue ada salah dikit. Jadi di sini um, format gue agak salah. Gue tadi habis cek dikit yang sini. Jadi di sini harusnya ini kan actualnya udah nih kita ketemu. Nah, tapi yang dari sisi ini tuh kita yang reclassification malah kita tambahin sama si gain. Kenapa? Karena kan ACCDP-nya udah nih dikreditin 135, tapi nanti didebitin 5.000 kan. Jadi bener sama aja. Karena nanti bakal dikurangin juga dari sisi yang sini. Kalau di tahun kedua ngelakuinnya sama, bentar ini salah ini harus ingat kali dua karena kita udah ngurangin di tahun sebelumnya. Jadi di sini di tahun kedua kan kita actualnya 100 ribu nih. Ini 225. Reclassification adalah perbedaan antara ini dua ditambahin sama si gain depresiasi depresiasi gainnya ini. Maka di sini 30.000, truknya 100.000, terus kita reclassification 130.000. Jangan lupa ditambahin, diefekin sama si ACC depreciation dari si gainnya. Tapi yang tadi gue bilang kalau misalnya di loss kebalikan, artinya kalau di loss ini negatif, terus di sini artinya depreciation expense debit, ACC-nya kredit. Karena kan kalau misalnya loss artinya kita makin rugi kan, nilainya makin turun, ACC-nya menambah. Di sini kok di sini kita depresiasi gain karena kita pingin bikin nilainya menurun, nilai sesuai sama nilai yang asli gitu.
Mari kita lanjut. Ini menurut gua multinasional yang paling gampang sih. Logikanya ini juga materi di AKL 2. Kalian cukup simpel. Di sini kita lanjut aja ya. Kalau misalnya nanti yang agak bingung nanti mungkin bisa baca-baca dari yang sini atau ya bisa coba tanya gua kalau misalnya nanti kalau kalian ada yang punya kontak gua atau apa, gua bakal coba menjawab juga. Multinational Forwards. Sini, pada 1 Desember 2003, PT Samar, perusahaan asal Indonesia dengan mata uang fungsional rupiah. Jadi sini fungsionalnya rupiah, membeli peralatan sebesar harga 5.000 dari 5.000 dolar. Jatuh temponya pembayarannya itu 30 Januari 2024. Terus ini punya forward kontrak juga. Kursnya jadi pas dia beli forward kontraknya 15.100 dan kurs kontrak di 2000 tahun 2023 itu akhir tahun 2023 15.200. Yang perlu kalian ngertiin adalah perlu kalian take into account ya. Kalau lu ngebikin forward ini, apa ngebikin transaksi forward, lu pastiin udah lu bikin gini dulu nih. Lu udah ngerti perbedaan antara spot sama forward. Spot ini, misalnya di Desember 1, spot ini artinya lu ngebeli untuk, ntar nih, jadi spot ini adalah harga, kalau misalnya lu mau ngebeli dolar, di Desember 1 itu langsung. Jadi kayak misalnya lu bilang ke broker ya, gue mau beli dolar dong. Si broker bakal bilang, oh yaudah kasih gue 15.000 dolar, 15.000 rupiah. Tapi kalau forward Januari 31 ini, intinya lu bilang, gue mau beli dolar dong, tapi gue ada kasih gue pas Januari 31. Si brokernya ngasih harga segini, 15.100. Over time ini pasti bakal naik nih. Karena lama-lama jatuhnya kayak nggak makin jauh, jadi kayak makin apa ya ngomongnya ya, semakin pasti dia bakal sesuai sama ini nih Januari 31. Kalau nggak dikasih informasi, ini kan cuma dikasih tahu informasinya forward kontrak di 1 Desember sama 31 Desember kan. Yang kita pedulin adalah sini forwardnya adalah Januari forward untuk beli di tanggal Januari 31. Jadi di Januari 31 forward ini sebenarnya nggak berlaku. Sebenarnya sama aja kayak gini. Gini. Udah pasti sama. Nah, kita di sini kita beli 5.000 inventory sebagai utang sama kita punya forward 5.000 untuk foreign currency. Desember 31, ingat pas kita punya kontrak forwardnya sendiri, kita nggak bakal bikin jurnal. Jadi di sini cuman inventory accounts payable sebesar ya ini 5.000 dikali 15.000. Karena kan ini kita udah dapat inventory nih, ya kan? Terus untuk Desember 31 ini selalu ada dua sisi, sisi utang sama sisi forwardnya. Nah, ini gue gini deh biar lebih enak. Dah, sisi utang sama sisi forward. Kalau dari sisi utang, Desember 31 nih kita ngelihat awalnya kita punya utang 5.000 kali 15.000. Sekarang tiba-tiba utang kita 5.000 kali 15.000. Kita rugi dong, kita nggak suka dong karena utang kita makin naik. Di sini artinya ada foreign transaction loss ke accounts payable. Kan tadi accounts payable-nya, nilai dari accounts payable yang kita kalau mau buang rupiah untuk bayar accounts payable ini kita bakal naik. Yang awal cuma butuh bayar 75 juta, jadi harus bayar 80 juta. Rugi nih 5 juta 5 juta. Dari sisi forward kontrak kita suka nih karena logikanya adalah gini. Kalau lu beli forward Januari 31 di Desember 31, lu harus bayar 15.200. Tapi karena lu udah beli 1 bulan lebih cepet, lu beli harganya 15.100. Istilahnya lu di sini beli murah atau beli agak mahal. Ini beli mahal. Karena lu udah beli di sini, lu suka di sini untung. Gitu, itu gitu. Logikanya gitu aja sih. Kayak lu udah beli aset Desember 1. Desember 31 harganya naik. Kalau gitu kan lu untung dong karena awalnya lu harusnya buang 15.100, ternyata eh lu kalau misalnya lu belinya Desember 31 lu buang 15.200, lu cuma buang 15.100 gitu.
Karena kan jatuh juga nanti kan lu bakal dapat uangnya kan. Ada sisi kayak piutangnya gitu, nature-nya forward contract. Maka di sini ada forward contract lu nambah, sama lu dapat foreign currency transaction gain. Januari 31 ada kayak gini lagi, sisi utang, sisi foreign forward ya. Utang lu menurun nih nilainya dari 16.000 ke 5.000 dari 80 juta jadi cuma 77,5 juta. Ini accounts payable debit, ngurang nilainya, lu untung, utang lu ngurang. Udah nih, 5.000 kali 15,5 kurangnya 16K. Forward kontrak kan naik lagi nih. Lu kalau misalnya beli di hari itu, dapetin 15.500. Tapi lu udah beli untuk 15.100 doang, lu untung. Forward kontrak 1,5, karena ini dari 15,2 jadi 15,5, lu untung. Forward transaction gain sama aja. Terus sisi combination ya ini jadi penyelesaian dari forward sama penyelesaian dari utang. Pertama kita tebus forward kita dulu karena kita kan mau bayar utangnya pakai foreign currency kan. Dan kita bakal dapetin foreign currency pakai forward contract. Di sini foreign currency sebesar 77,5 sama forward contract kita bakal kita hilangin karena kita kontrak ada habis sebesar ini 500.000 tambah 1,5. Terus cashnya ini bisa ada dua cara sih. Lu bisa plug in aja dengan cara gini, foreign currency-nya udah dapet nih. Ntar nih harusnya biar lebih jelas aja. Gini, foreign currency-nya pas lu bayar di hari itu juga, dapat di hari itu, jadi dapat nilai 500 kali 5.000, sama forward contract kalau hapusin gini. Lu bisa tinggal kurangin aja nih foreign currency 7,5 dikurangin 2, 75,5. Tapi ini angkanya juga ada penjelasan kenapa angkanya segini. Angkanya adalah dari 5.000 dikali sama forward contract ya. Karena kan tadi gue bilang, lu di Desember 1 lu bilang gini ke dia, gue tahu nih harga dolar sekarang 15.000. Gue bayar lo 5 kali dikit mau nggak? 15.100, tapi lu kasih gue 2 bulan lagi. Intinya gitu. Karena dia udah kontrak, udah setuju, ya udah dia walaupun harganya sekarang 15.500, udah ada kontrak 15.100, lu cuma butuh ngebuang duit 15.100 untuk dapetin foreign currency yang nilainya 77,5 juta. Perbedaan 2 juta ini, karena dari sini, forward kontrak nambah nih. Ada gain 2 juta. Nah kan sebenarnya kalau kayak gini, jatuhnya kayak bisa aja lu bilang gini kan. Kalau misalnya anggap ini aset 77 juta, lu buang duit cuma 75 juta, lu untung 2 juta kayak gitu. Logikanya mirip-mirip lah sama kayak gitu. Terus ya udah lu bayar foreign currency payable lu si 5.000 dolar. Accounts payable lu yang 77,5, terus lu buang si dolar 5.000 tadi, lu buang untuk membayar utangnya 77,5 gitu. Foreign cukup gampang sih menurut gua foreign yang paling gampang multinasional, apalagi forward contract ini juga gua juga cukup jelasin di sini di rangkuman gua, nanti kalian juga bisa baca-baca aja atau ya lihat dari PPT atau apa. Cukup gampang, kita lanjut ke translation. Sebenarnya kalau dari materi ini ada dua kan, ada translation, ada remeasurement. Remeasurement tuh agak ribet. Ini gue juga ada rangkum rekap dikit. Ini kan kalau translation kan gampang nih, closing, historical, no translation, average. Intinya kalau yang moneter yang dari income statement item, average. Kalau yang monetary aset sama balance sheet kebanyakan closing kecuali beberapa. Sedangkan kalau remeasurement ada gini-gini kan, ada cukup ribet nih. Cuman dari tahun ke tahun yang keluar itu bagian ini translation. Kalau tahun angkatan 21 sih ingat gue nanya cutting gue yang keluar translation dan pas tahun gue juga yang keluar translation. Karena menurut gue harusnya emang yang lebih sering tuh translation sih. Karena kan secara ini juga agak aneh kan. Secara apa namanya? Secara pengertian juga sebenarnya translation yang lebih sering dipakai yaitu kita dari recording currency kita ubah jadi reporting currency-nya gitu. Ini juga nih agak beda kan. Kayak COGS saja di sini mix. Padahal kalau di transition average, Depre juga sini historical parahnya average. Transition lebih simple lah. Kalau soalnya kayak gini ya translation cukup gampang. Jadi kita udah tahu nih winter yang punya snow. Ini adalah neraca saldonya si Snow nih. Asap disediain nanti bakal kita translate di Desember 2024 akhir tahun. Kita punya nih ya angka-angkanya cash, AR, inventory dan lain-lain. Terus ini ada additional informationnya pokoknya
Currency no Hong Kong dollar, ya kan? Hong Kong dollar. Pembelian inventory dilakukan secara merata sepanjang tahun. Saldo inventory pada neraca saldo, iya, oke. Equipment dibeli pada tanggal 1. Dividen diumumkan pada, nih yang penting biasa kayak gini nih, dividen sama tadi juga dari sini ada bilang nih, kalau dia itu mendirikan pada 1 Januari. Jadi nanti bakal ngaruhin ke common stock kita. Ini ada nilai tukarnya dari Hong Kong dollar ke US dollar, terus diminta worksheet translation sama ayat jurnalnya. Kita lanjut aja ke translation. Di sini, ini udah gue rekap juga. Cukup gampang nanti gue bilang. Ini kalau moneter, ini COGS, Depre gitu-gitu, pakai average, ya kan? Ini juga sales, pakai average. Lo tinggal tambahin aja nih, gabungin semua. Cash, cash pakai closing nih, item-item balance sheet pakai closing, kecuali dividen, kecuali common stock pakai historical. Jadi pas dia punya common stock kayak itu 1 Januari. Closing rate-nya 0,16 nih. Tinggal lo kali aja Hong Kong dollar ke dollar nih, kali kali kali. Kalau yang moneter COGS Depre pakai average 0,11 kali dividen tadi yang gue bilang dia agak penting karena di sini dividen sudah declared and paid on October 1, 2024. 0,12 dikali aja. Ketemu total debitnya berapa? 41,50. Terus ini kredit ACC Depre, ini kayaknya ACC Depre sama pakai closing karena kan dia kan balance sheet kan, Depre sama ACC Depre beda, dikali kali aja, kali terus common stock historical, ini udah ada penjelasan di sini juga ya, equity sama dividen historical, common stock kan equity historical, sales average karena dia balance moneter, ketemu nih udah ACC, transaction adjustmentnya berapa, jasa total kreditnya berapa gitu-gitu udah. Ini udah kelar. Terus kalian tinggal bikin jurnalnya aja sih. Dan jurnalnya sendiri gimana? Itu kalian tinggal nambahin nih. Ya kan di sini kita udah tahu nih ya, ACC OCA transaction adjustment itu jurnal 60 nih. Ini template-nya adalah nih B, um, translation adjustment jurnalnya. Dia itu di sini artinya kita si investment in subsidiary bakal nambah. Terus ini juga ada AOC. Ini 1.650, 750. Udah kelar kayak gini. Paling segitu aja sih. Kalau dari gua, forward sama transition gue cukup pede. Soalnya kalian bakal mirip-mirip kayak gini. Bakal mirip-mirip yang forward sama translation. In-depthness juga harusnya nggak aneh-aneh. Paling yang tadi agak aneh itu adalah kalau misalnya dia 50-50 atau berapa persen. Jadi dia ada perlu kalian hitungin ini. Diskon dari parentnya gimana, dari subsidiary gimana, kalau downstream gimana, itu kalian apa pelajarin aja. Cuman in-depthness cukup simple. Biasanya yang agak aneh itu fixed asset. Karena ini kalau dari tahun ke tahun, ini kan agak ribet ya. Kadang kalian bisa kelibet-libet aja. Kayak misalnya kapan ditambahin ininya. Kayak tadi aja gue salah kali. Tadi gue malah kali 2 nih. Tadi gue malah kayak gini. Jadi beda, nggak konsisten. Di channel 30, channel 35. Itu kalian jangan, masing jangan kayak gitu aja. Karena terus kadang misalnya bisa aja, em, pastiin kalian jangan lupa kalau land dia nggak ke depre. Kalian biasanya pakai gini aja. Pakai reclass aja kalian. Pokoknya intinya yang tadi. Lo bikin perspektif, lo ngegabungin parent sama sub, sama lo pisahin actual itu. Yang dipisahin, asif itu digabung. Kalau udah ketemu, lo rekap, lo reklas-reklas aja tinggal gitu. Inventory, inventory banyak-banyakin ini aja sih. Karena ini yang gue kasih ke kalian soalnya, soal Quispar ini sangat surface level. Cuman kalian ngertiin aja cara make template-template ini. Karena mau itu
itu downstream, mau itu upstream, mau itu soalnya ada 2 tahun atau 3 tahun kayak atau apa, pasti lu bakal pakai template ini, bakal dipakai terus template ini. Apalagi yang ini nih. Ini Unreal Realize Gain kan udah nih, Realize Gain pakai tahun 2000 di tahun 2002, makanya 2001. Ini anggap 2001 kepake lagi informasinya. Jadi lu bakal pakai terus, lu ngertiin aja cara pakai ini sih, gitu. Oke, paling dari gua segitu dulu. Thank you guys, semangat ujiannya. Kalau misalnya ada apa-apa, feel free untuk coba kontak gua. Kalau misalnya nggak punya, mungkin bisa tanya SPA. Ini gue juga udah masukin ke drive-nya. Semoga nanti bisa berguna untuk kalian belajar, nyiapin ujian, dan ya semoga sukses. Thank you guys.